Ulama sejak dulu, sekarang dan seterusnya sangat berjasa besar dalam melakukan peran jihad ilmi, jihad tarbawi, jihad ta'limi pada masyarakat umat Islam. Kalau tidak ada ulama, Islam hanya nama doang, papan nama saja. Dulu ketika umat Islam bingung membaca Al-Quran karena tulisan Quran zaman Rasulullah dan para sahabat, titiknya saja nggak ada. Huruf Arab titiknya mawon betul wonten. Ba, ta sama. Jim, ha, kho, kodo. Dal, nggak ada bedanya. Ro, zai tidak ada bedanya. Apalagi kalau ba, ta, nun, ya sama itu. Yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, ulama tabi'in, yaitu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Beliaulah yang bikin titik wadi'un nuqat al-huruf, ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta titik tiga. Yang bikin itu namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab, bukan darah Arab, darah Persia. Sudah ada titik, mulai terang baca Quran, masih kangelan. Setelah Islam berkembang luas, maka ada seorang imam berjasa besar, juga berdarah Persia, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 175 Hijriah. Beliaulah yang menggagas harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu yang bikin, bukan orang Arab. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, innallaha wasi'un ngalim, masyaallah. Kalau panggil saya Kiai Sagid Ngakil, ya Allah kurang asem banget. Maka ada seorang ulama yang menggagas sebuah ilmu memperbaiki baca Quran, tajwid tilawatil Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Coba kalau nggak ada ulama itu, kalau nggak ada ulama, baca Quran kita seperti apa? Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat siksa, laknat dari Al-Quran itu sendiri. Jadi yang berjasa besar dalam sejarah bagaimana cara baca Quran, bagaimana memelihara bacaan Al-Quran, ulama-ulama yang saya sebut namanya tadi. Itulah jasa para ulama yang luar biasa di satu bidang baca Al-Quran. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah bacanya, jangan wa rasulih. Maka lahirlah ilmu nahu yang dikembangkan oleh Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Ulama itu. Coba kalau nggak ada Imam Sibaweh, nggak ada grammar, nggak ada nahu, mau coba Arab salah kabeh. Lahirlah ilmu. Nah, melihat redaksi Al-Quran yang sangat hebat, yang mengalahkan segala pujangga, para syu'ara, para pujangga, redaksi Quran yang sangat luar biasa. Rahasia di mana itu? Oh, rahasia di tiga ilmu: ilmul ma'ani, ilmul bayan, ilmul badi'. Lahirlah ilmul balaghah yang menggagas namanya Imam Amr bin Ubaid, orang kedua mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu didirikan oleh Wasil bin Atha, orang keduanya Amr bin Ubaid.
Beliau penggagas ilmu balaghah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah sedih melihat hadis palsu banyak sekali. Qala Rasulullah pada bohong itu. Demi kepentingan suku, bisnis, politik. Maka Khalifah bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Imam Syihabuddin Romahurmuzi dipanggil Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Imam, bisa nggak bikin metode menseleksi hadis, mana yang benar, mana yang tidak benar? Siap, insya Allah. 1 minggu jadi ilmunya. Ilmu mustalahil hadis sahih, syaratnya ada 4. Syaratnya mutasil, rawinya dobit, nggak pernah lupa, nggak gampang lupa. Thiqah, bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Adil, lempeng kelakuannya. Baru hadis sahih. Kurang 1 turun hasan, kurang 2 turun dhaif. Dhaifnya mauquf, muqata', mursal, mu'allal dan seterusnya. Itu jasanya ulama. Yang luar biasa lagi Imam Syafi'i. Akhir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Usianya hanya 54 tahun. Suatu hari dapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan di sekitarnya lah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini Rabi'. Ini ada surat dari gubernur. Tanya bagaimana cara memahami syariat dengan benar. Ayo, naktub ar-risalah. Ayo kita tulis surat. Naktub ar-risalah. Imam Syafi'i ngendikan, imla, dikte, Rabi' nulis. Risalahnya Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang dikenal dengan kitab apa? Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh.